Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan yang keempat untuk bab 3. Kita membahas tentang persamaan keadaan. Setelah yang kemarin kita membahas tentang gas ideal. Teman-teman semua menyimak PPT ya, sambil dijelaskan, Ibu jelaskan. Nanti setelah ini kita akan melakukan latihan soal 1, di mana Ibu mengirimkan latihan soal 1 ada 8 soal. Nah, dari situ teman-teman bisa mencoba nomor ganjil dulu. Nanti akan kita bahas bersama-sama sebagai contoh. Baik, berikutnya kita memasuki bab 3 untuk tata muka keempat mengenai persamaan keadaan. Jadi patokannya tetap di bahasan yang kemarin tentang gas ideal. Di dalam persamaan keadaan merupakan persamaan yang menyatakan hubungan antara state variable yang menggambarkan keadaan dari suatu sistem pada kondisi fisik tertentu. Sangat dipengaruhi oleh 3, yaitu temperatur, tekanan, dan density. Persamaan gas ideal yang sudah kita ketahui persamaannya adalah PV nRT atau PV sama dengan RT. Kita asumsikan jika molekul atau gas identik dan tidak menempati suatu ruangan. Kita lihat di slide ketiga, itu ada sebuah sistem, di dalamnya ada partikel-partikel yang melakukan gerakan. Di awal persamaan gas ideal itu tidak ada gaya antar molekul. Kemudian molekul atau atom penyusunnya itu menabrak dinding wadah dengan tabrakan yang sifatnya elastis sempurna. Itu merupakan sifat dari gas ideal di pokok bahasan kemarin di gas ideal. Sehingga di slide 4 kita akan menemukan grafik antara volume terhadap tekanannya. Ya, masih diingat kalau untuk isotermal, isobaris, isokorik, ya, adiabatis, nah yang bahasan kemarin. Jadi untuk slide 5, di slide 4, sorry ya, itu ada pertambahan volume dan pertambahan tekanan. Jadi semakin besar volumenya, tekanan yang didapatkan semakin kecil. Sedangkan kalau volumenya semakin kecil, maka tekanannya semakin besar. Nah, di sini apa bedanya gas ideal dengan gas nyata? Kita perhatikan ya. Untuk gas nyata pada slide ke-5, itu pada sumbu X itu perubahan volume dan pada sumbu Y adalah perubahan tekanan. Kita lihat dulu dari posisi di titik A. Di titik A ke titik B dia mengalami vapor. Ya, di titik B dew point, dan di antara B dengan C dia liquid plus vapornya. Nah, untuk C ke D dia liquid balik lagi ke padat, ya. Nah, untuk dia juga mengalami pada masanya di A ke B dia juga mengalami bubble point atau berupa gelembung. Perbedaan antara gas ideal dengan gas nyata yang pertama, tekanan di gas ideal itu lebih besar daripada tekanan gas nyata. Kemudian volume di gas nyata sama dengan volume kontainer dikurangi dengan volume molekulnya. Ya. Jadi perlu faktor koreksi untuk membandingkan antara gas nyata dengan gas ideal. Nanti faktor yang mempengaruhi untuk mengkoreksi antara perbandingan gas nyata dengan gas ideal ini adanya compressibility factor atau compressibility factor, itu simbolnya adalah Z. Untuk definisi compressibility factor itu Z sama artinya dengan volume dibagi dengan volume idealnya. Untuk volume gas ideal, volume ideal itu adalah RT sama artinya ya, volume gas ideal RT dibagi dengan P. Sedangkan untuk persamaan gas keadaan gas nyata itu PV sama dengan Z ya, density compressibility faktornya dikalikan dengan R kali temperatur atau T. Untuk persamaan virial itu tekanannya lebih dari 1,5 bar ya. Terus jarak antara molekulnya atau jarak antar atomnya itu semakin kecil sedikit ya, tapi menghasilkan interaksi yang semakin besar, sehingga berlaku gas ideal. Sehingga pada kondisi ini gas ideal tidak berlaku. Next, untuk berikutnya di slide 9 itu terdapat kurva sepanjang garis isotermal
suhu pertama, suhu T1, tekanannya semakin besar sedangkan volumenya semakin kecil. Nah, contoh untuk steam pada temperatur 200 derajat Celcius. Teman-teman bisa dilihat bahwa di tabelnya itu tekanannya dalam satuan bar, sedangkan volumenya dalam meter kubik per kilogram. Jadi volumenya luasan per masanya. Untuk tekanan di situ dilihat mulai dari 1 bar sampai 15 bar. Dilihat jumlah volumenya ketika dia mencapai 1 bar, volumenya 2, volume tekanannya 2 dia 1, tekanannya 3 0,7, tekanannya 4 0,5 sekian, 6 0,4 sekian, sampai di tekanan 15 dia mencapai 0,13. Sehingga dihasilkan kurvanya semakin tinggi tekanannya maka volumenya juga semakin rendah. Nah, dilihat untuk kondisi T1, temperaturnya lebih dari temperatur suhu, di situ temperatur Celcius. Pada dia mencapai titik C, dia mencapai bahwa suhunya sama dengan T-nya, TC di situ, T konstan. Jadi pada waktu di atas titik C, temperatur dihasilkan lebih dari T konstannya. Kemudian T1-nya kurang dari T konstan sampai mencapai T2. Kita lihat jumlah volumenya, semakin kecil tekanannya, maka volume yang dihasilkan semakin besar. Sedangkan tekanannya semakin besar, volume yang dihasilkan semakin kecil, sehingga model kurvanya seperti itu. Jadi pada slide ke-10 bisa dilihat ya, titik-titik kurva di situ, tekanannya 15, volume yang dihasilkan adalah 0,2 atau 0,3. Tapi pada waktu tekanannya mencapai pada waktu tekanannya 2 bar, maka volume yang dihasilkan lebih dari 2,2 meter kubik per kilogram. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan dicatat di kertas atau nanti diajukan di Edmodo-nya. Kita bisa lihat juga di slide 11, itu juga perkalian antara tekanan dengan volume dari tekanan yang dihasilkan. Ya. Jadi untuk tekanan 1, maka besar PV-nya 2,1 sekian dan seterusnya. Sehingga untuk slide nomor 12 itu jika dibandingkan antara PV dengan P-nya, di sini PV sama dengan RT ya. Jadi konstantanya di R-nya dengan temperaturnya. Sedangkan di sumbu X-nya itu pertambahan tekanan. Jadi bisa dilihat kelengkungan pada kurvanya. Bisa kita baca pada waktu pertambahan PV-nya itu 15, maka tekanannya pun semakin bertambah. Oke, bisa kita lihat di slide berikutnya, di slide 13. Ini pada contoh di atas tadi, di kurva di atas, bisa dihasilkan bahwa perkalian PV sama dengan min 117,4 ditambah 195,5 P dikurangi 65,37 P kuadrat. Dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari kurvanya. Ya, kurva di slide 12 itu kan Y-nya sama dengan, atau dari singgungnya di situ, Y sama dengan min 65,375 X kuadrat plus 195,53 X min 117,41, dimana R kuadratnya sama dengan 1. Sehingga persamaan itu jika dituliskan ke dalam PV, dia menjadi PV sama dengan min 117,4 plus 195,5 P min 65,37 P kuadrat. Maka secara umum PV itu bisa dituliskan persamaan menjadi PV sama dengan A plus BP plus CP kuadrat plus dan seterusnya. Kalau misalnya teman-teman mau meneruskan boleh. Jadi PV sama dengan A plus BP plus CP kuadrat plus D P pangkat 3 plus dan seterusnya. Nah, jika B-nya itu merupakan A
kali B besar aksen dan C-nya adalah sama artinya dengan A dikali C pangkat 2 dan seterusnya, maka persamaan PV-nya menjadi PV sama dengan A konstanta dikali dalam kurung 1 plus B aksen P plus C aksen P kuadrat plus, kalau teman-teman meneruskan, D aksen P pangkat 3 plus dan seterusnya. Nah, untuk keadaan gas konstan, universal gas konstan, dilihat untuk temperaturnya adalah 273,16 Kelvin. Ini dikatakan sebagai triple point air ya. Di sini sumbu X-nya adalah tekanannya, sedangkan sumbu Y-nya adalah PV-nya, L bar per mol gitu ya. Untuk dua jenis gasnya, gas H2, N2, O2 ya. Dan kalau untuk temperatur 300 Kelvin, maka teman-teman bisa lihat bagaimana model kurvanya ya. Kalau pada suhu 300, maka nilai PV-nya, tekanan PV-nya adalah 25 bar per mol. Kalau untuk suhu 273 Kelvin, maka PV-nya didapat 22,7 sekian bar per mol. L bar ya. Nah, dari situ bisa dilihat di slide 16 grafiknya menjadi perubahan sumbu X adalah perubahan temperatur dengan satuan Kelvin dan sumbu Y-nya adalah perubahan PV ya dengan satuan bar liter per mol. Teman-teman bisa lihat di situ bahwa PV-nya bernilai 0,083 P ya. Jadi 0,0831445 itu nanti disimpulkan menjadi R. Nah, jadi VV sama dengan RT. Dilihat model garisnya, teman-teman bisa lihat mulai dari suhu temperatur 200 sebelum 270 ya. 270, kemudian mencapai suhu 300, kemudian terus naik sampai dia di suhu 500 Kelvin, maka dihasilkan PV-nya juga semakin bertambah, semakin besar. Jadi itu suatu pembuktian untuk memperoleh nilai R. Nah, kita kembali lagi teman-teman di slide tadi yang sebelumnya di 13, kita akan menemui di slide 17 itu persamaan kita tulis kembali bahwa PV sama dengan A konstantanya dikalikan dalam kurung 1 plus B aksen P plus C aksen P2 plus dan seterusnya. Kemudian PV karena A-nya itu tadi sudah kita temukan besarnya A, konstanta itu dengan nilai R-nya dengan nilai RT, maka PV sama dengan RT dikali 1 plus B aksen P plus C aksen P kuadrat dan seterusnya. Maka tadi Z-nya masih diingat Z-nya apa? Z adalah kompresibilitas faktor ya, compressibility factor Z-nya. Jadi Z sama dengan PV per RT sama dengan 1 plus B aksen P plus C aksen P kuadrat plus dan seterusnya. Boleh bentuk lain dari Z adalah Z sama dengan 1 plus B per V per volume ya, pangkat 1 plus C per volume pangkat 2 plus D per volume pangkat 3 dan seterusnya. Itu untuk bentuk lain. Tapi masih diingat bahwa berarti untuk gas ideal yang PVRT nilai Z-nya sama dengan 1. Nah, di slide berikutnya teman-teman bisa melihat itu grafik compressibility factor Z-nya untuk gas metana. Contohnya untuk gas metana. Gas metana itu kan CH4 ya, apa berapa? Garam ya.
gas metana untuk gas metana dicek ya simbol metana untuk kimianya apa. Pada sumbu X itu adalah besarnya tekanan per bar ya, karena per bar. Jadi mulai dari 50, 100, 150, 200, 250 tekanannya. Kemudian nilai compressibility factornya atau Z-nya itu diperoleh dari PV per RT. Itu bisa dilihat nilainya start di Z1 untuk gas ideal. Itu perubahan temperaturnya bisa dilihat dari mulai min 73,3 sampai di 204,4 derajat Celcius. Jadi suhunya semakin meningkat. Kita lihat contoh soal teman-teman untuk di slide 19. Dibaca, diketahui koefisien virial untuk uap isopropanol pada 200 derajat Celcius. B-nya sama dengan min 338 cm kubik per mol, sedangkan konstanta C-nya dengan nilai min 26.000 cm pangkatnya pangkat 6 ya per mol kuadrat. Jadi sesuai dengan persamaannya, pangkat 1, pangkat 2 gitu ya. Teman-teman di sini pertanyaannya hitung nilai Z, compressibility factor, dan volume dari uap isopropanol pada suhu 200 derajat Celcius dan tekanannya 10 bar dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Yang pertama teman-teman menggunakan persamaan gas ideal. Yang kedua menggunakan persamaan virial dengan 2 suku. Dan yang ketiga persamaan keadaan virial dengan 3 suku. Kalau dengan 2 suku maka teman-teman menggunakan Z compressibility faktornya sama dengan Z sama dengan PV per RT atau sama dengan 1 plus B konstanta BP per RT. Nah, kalau untuk persamaan keadaan virial yang untuk 3 suku ingat teman-teman berarti menggunakan Z sama dengan PV per RT atau 3 suku berarti masuk ya. Suku pertama 1 plus B per V plus C per V kuadrat. Nah, penyelesaiannya bisa dilihat di situ dengan T suhunya 200 derajat Celcius, jadikan dulu dia ke dalam Kelvin. Berarti suhunya temperaturnya menjadi 473,1 ya, 15 gitu ya. Kelvin. Nah, untuk nilai R-nya sudah diperoleh, dia masukkan ke dalam satuan cm bar per mol Kelvin. Berarti 83,14 cm kubik bar per mol Kelvin. Nah, kita selesaikan satu-satu. Di pertanyaan A menggunakan persamaan gas ideal. Kita ingat untuk compressibility factor Z, nilai Z-nya untuk gas ideal adalah 1. Karena nilai gas idealnya adalah 1, Z-nya untuk gas ideal, maka V-nya, volumenya sama dengan RT per P. Nah, udah masukkan saja RT-nya berapa? 83,14 cm kubik bar per mol Kelvin dikalikan temperaturnya berapa tadi? 473,15 Kelvin dibagi dengan 10 bar. Dengan 10. Maka hasilnya menjadi 3,934 cm kubik per mol. Kenapa satuannya tidak diberikan meter kubik? Karena kan tekanannya dalam satuan bar, bukan satuan ATM. Ya, jadi volumenya tetap dalam satuan cm kubik per mol. Nah, untuk persamaan pertanyaan kedua, diingat adalah dia virial untuk suhu kedua. Untuk suhu kedua berarti compressibility factor Z-nya sama dengan tadi apa? PV per RT sama dengan 1 plus BP per RT. 1 plus R-nya masukkan, T-nya masukkan, P-nya masukkan. B-nya tadi kan min 388, barnya 10 dibagi dengan RT-nya 83,14, T-nya 473,15. Nah, hasilnya 0,9014 teksilnya. Z-nya udah ketemu, masukkan ke dalam persamaan V-nya. V-nya adalah ZRT per P. Masukkan. Angkanya menjadi hasilnya 3,3546 cm kubik per mol. Kalau sudah ketemu V-nya,
Masukkan lagi persamaannya karena kita ingin mencari nilai V RT per P ditambah dengan B sama ya di plus B kan. B nya berapa tadi? Min 88 min 388 ya. Jadi hasilnya tadi masih dikurangkan dengan 388. Coba lihat hasilnya sama tidak. Kemudian nilai Z nya sama dengan PVRT, diganti tekanannya 10, volumenya tadi kita dapatkan, dibagi dengan R dan temperaturnya. Hasilnya sama dengan kita menghitung satu dengan suku, langsung yang berikutnya kita jabarkan satu-satu ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga diminta adalah untuk 3 suku. Maka Z-nya PVRT sama dengan 1 plus B per V plus ya C per V kuadrat. Nah, karena kemudian sudah kita masukkan saja. Kalau ditanya V-nya, maka kan RT per P, masukkan hasil persamaannya. Ya, ada iterasi 1 dengan cara 1 dengan RT plus P. Ya, ada juga dengan iterasi 2. Teman-teman bisa lihat. Oke, kita lanjut ya. Untuk bagaimana persamaan keadaan kubik menurut Van der Waals. Kayak es krim ya. Untuk persamaan keadaan untuk volume kubik gitu ya, volume atau dalam kubik menurut Van der Waals, di situ molekul dipandang sebagai partikel yang memiliki volume sehingga nilai V-nya tidak boleh kurang dari suatu konstanta. Jadi V ini diganti dengan V min B. Jadi besarnya volume menurut Van der Waals baru V sama dengan V min B. Kemudian pada jarak tertentu molekul ini saling berinteraksi mempengaruhi tekanan. Nah, jadi P-nya itu diganti dengan nilai P plus A per V kuadrat. Itu besarnya P. Jadi Van der Waals beranggapan bahwa jarak tertentu molekul itu sangat berinteraksi, adanya interaksi, dan itu terjadi karena adanya pengaruh tekanan, sehingga Van der Waals menganalogikan bahwa P-nya itu bisa diganti dengan nilai P plus A per V kuadrat.